Saya Febri Wendy Firdaus, Wali Nagari Cincin, mendukung program-program dan inovasi-inovasi di Puskesmas Cincin demi terwujudnya masyarakat Cincin sehat. Puskesmas Cincin. Oke. ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa tentunya pernah kalian jumpai dalam kehidupan kalian. Tapi, mungkin kebanyakan orang lebih mengenal orang ini dengan sebutan orang gila atau orang stres. Mungkin di antara kalian beranggapan kalau orang tersebut mengalami tekanan hidup yang sangat berat yang tidak bisa dia hadapi, sehingga membuat dirinya berada dalam kondisi seperti itu. Anggapan tersebut tidaklah salah, tetapi perlu diketahui, orang tersebut bisa berada dalam kondisi seperti itu salah satunya dikarenakan mereka mengidap gangguan skizofrenia. Pada episode kali ini, kami akan membahas mengenai gangguan kejiwaan skizofrenia. Dibandingkan dengan bipolar, di mana penderita mengalami permasalahan pada moodnya, pada seorang penderita skizofrenia, mereka mengalami permasalahan pada pikirannya. Hampir semua penderita skizofrenia pasti mengalami distorsi dengan realita, di mana penderita gangguan ini seringkali melihat, mendengar, dan meyakini sesuatu hal yang tidak nyata. Seorang penderita gangguan skizofrenia pasti akan memunculkan gejala positif dan negatif. Apa itu gejala positif dan negatif? Gejala positif merupakan suatu gejala yang muncul pada penderita, tetapi tidak pernah dirasakan oleh orang pada umumnya. Contohnya halusinasi dan delusi. Pastinya banyak dari kalian yang sudah mengenal istilah ini. Tapi, perlu digarisbawahi, kalau halusinasi di sini bukanlah mengimajinasikan kehidupan kalian bersama gebetannya masing-masing. Penderita skizofrenia seringkali mengeluhkan bahwa mereka merasakan halusinasi di mana mereka bisa mendengar, melihat, bahkan hingga mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Bisa jadi, saat kalian melihat ODGJ berbicara sendiri, dia sedang berbicara dengan halusinasi dia. Umumnya, penderita gangguan skizofrenia suka memunculkan delusi yang sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Yang dimaksud dengan delusi di sini adalah di mana para penderita gangguan ini bisa saja memiliki keyakinan yang sebenarnya tidak nyata. Seperti misalkan, mereka memiliki keyakinan bahwa dirinya diincar oleh pembunuh bayaran. Selanjutnya, apa itu gejala negatif? Gejala negatif merupakan suatu gejala yang hilang dari penderita, yang semestinya orang pada umumnya punya. Contohnya, ekspresi emosi dan minat interaksi sosial. Seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia juga bisa saja kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan emosinya, sehingga mereka terlihat datar di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, penderita gangguan ini juga seringkali melakukan isolasi dan tidak memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Skizofrenia sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu skizofrenia paranoid, skizofrenia hebefrenik, dan skizofrenia katatonik. Namun, kita tidak akan membahas keunikan dari ketiganya dalam episode ini, karena akan diperlukan waktu yang sangat panjang untuk menjelaskan ketiganya. Lalu, kenapa seseorang bisa mengalami skizofrenia? Apakah karena virus? Atau karena bakteri? Atau bahkan karena cedera otak? Sayangnya, sampai saat ini belum ada jawaban pasti kenapa seseorang bisa mengalami gangguan ini. Hanya saja, terdapat hipotesis dari beberapa penelitian yang bisa jadi memicu seseorang mengalami skizofrenia. Dari banyaknya penelitian yang dilakukan, muncul dugaan bahwa penyebab munculnya gangguan ini dikarenakan adanya faktor biologis serta psikologis. Dari riset yang sudah dilakukan terhadap pasien penderita gangguan skizofrenia, ditemukan bahwa adanya kelainan genetik pada penderita gangguan ini. Terdapat perbedaan struktur otak yang menyebabkan hormon dopamin diproduksi secara berlebihan. Dopamin yang berlebihan ini dapat menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, sehingga seseorang yang mengalami gangguan skizofrenia biasanya akan diberikan obat untuk menurunkan jumlah hormon dopamin pada tubuh. Menariknya, penderita gangguan skizofrenia sering muncul pada kelompok sosioekonomi yang rendah dibandingkan kelas menengah dan juga atas. Kenapa bisa? Seorang peneliti asal Amerika yang bernama Dohrn menjelaskan 2 kemungkinan kenapa skizofrenia lebih sering ditemukan pada kelompok sosioekonomi yang rendah. Pertama, dikarenakan penderita skizofrenia memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang buruk, mereka menjadi kesulitan untuk menyelesaikan pendidikannya. Hingga pada akhirnya, mereka tidak mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kedua, hidup dalam kondisi kemiskinan, pendidikan yang tidak layak,
serta kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan keadaan stres yang cukup besar. Kondisi stres berat ini bisa menjadi pemicu munculnya gangguan skizofrenia, terutama pada seseorang yang memang secara genetik mempunyai potensi terkena gangguan ini.